Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi faddalana bi dinil islam wa ala syariatil islam. Wassalatu wassalamu ala habibina khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil allam wa man tabi'ahum bi ihsan ila daril qawam wa ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali ta'lim kita di pagi subuh yang berkah ini, senantiasa kita tidak boleh lewatkan doa kita untuk saudara kita di Palestina. Kita doakan saudara kita yang sedang kepulangan dari tanah suci Mekah, semoga dilancarkan dalam perjalanan menjadi haji yang mabrur, sa'yan masykur, zamban maghfur, tijaratan lan tabur. Kita doakan juga keberkahan untuk bangsa kita yang akan mengadakan pemilihan kepala daerah, semoga dilancarkan, dipilihkan yang terbaik. Dan untuk keberkahan kita dan masjid ini untuk selalu mensyariatkan syiar-syiar Islam. Wa ala barakati hadzal sabah al-bakir hayya ala qiraati ummul furqan al-Fatihah. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang profil para khalifah dinasti Umayyah. Sebelum saya memulai, saya akan mengutip pendapat Imam Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa yang merupakan referensi kedua selain referensi utama yang kita bahas dalam kitab ini. Qala Mus'ab Az-Zubairi, ra'a Abdul Malik fi manamihi annahu bala fil mihrab 4 marrat. Fasa'ala Sa'id ibn al-Musayyib faqala yamliku min waladihi li salbihi 4 fakana akhiruhum Hisham. Jadi ketika kita membahas tentang Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang saya ceritakan di awal, ketika Muawiyah meneruskan kepada anaknya Yazid, kemudian Yazid diteruskan anaknya Muawiyah memutus mata rantai, tidak boleh diteruskan kepada anaknya, tapi diberikan kepada pamannya Marwan bin Hakam, sehingga bergeser silsilah dari Trah Sufyani ke Trah Marwani. Marwan punya anak namanya Abdul Malik bin Marwan. Dan kepemimpinan terlama dinasti Umayyah, pertama Muawiyah kurang lebih 20 tahun, yang kedua Abdul Malik bin Marwan kurang lebih 20 tahun, yang ketiga Hisham bin Abdul Malik bin Marwan juga kurang lebih 20 tahun. Ini 3 pemimpin besar dalam sejarah dinasti Bani Umayyah. Yang paling masyhur yang kita bahas bulan lalu yaitu Umar bin Abdul Aziz yang hanya memimpin kurang lebih 2 tahun setengah. Diriwayatkan dalam Tarikh Khulafa tidak begitu banyak membahas tentang khilafah dinasti Umayyah di sini, karena saya katakan sejak awal bahwa atensi negatif sejarawan kepada Umayyah ini begitu banyak karena dia bertentangan dengan Ahlul Bait. Puncaknya nanti ketika dinasti Abbasiyah, hampir seluruh sikap dan perilaku Umayyah itu selalu diberikan 2 tuduhan besar yang tidak lepas. Kalau dia sangat menjaga Baitul Mal atau sangat ketat dalam aturan, maka tuduhannya dinasti yang sangat pelit kepada umat Islam. Tapi kalau dia royal, membuat acara besar, haflah dan lain sebagainya, maka tuduhannya dinasti yang mubazir. Selalu begitu. Ketika Abdul Malik bin Marwan bermimpi, kata Mus'ab bin Zubairi, bahwa dia bermimpi, dalam mimpinya dia kencing di mihrab, berarti tempat imam masjid ya. Maka dia bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib. Kita tahu siapa itu Sa'id ibn al-Musayyib, di antara 7 ahli fikih Madinah. Jadi tabi'in terbesar yang terkenal di Madinah itu ada 7 orang.
Salah satunya Sa'id ibnul Musayyib. Ada namanya Lais bin Sa'ad. Ada dikatakan nanti imam yang lain. Kata Sa'id bin Musayyib, yamliku min waladihi, nanti dengan mimpimu itu akan ada khalifah setelahmu dan semua khalifah 4 orang ini adalah anakmu. Jadi dikatakan kepada itu membuat Abdul Malik bin Marwan terobsesi dengan mimpi itu. Sama seperti kisah Muawiyah, bedanya Abdul Malik bermimpi kencing di mihrab, sedangkan Muawiyah mendapat hadis Nabi. Karena kata Nabi, Muawiyah kalau jadi pemimpin Arab dialah pemimpin yang terbaik. Kan itu motivasinya. Jadi mendapat semangat, sehingga Abdul Malik bin Marwan orang yang sangat care terhadap pendidikan anaknya. Dan sejarah membuktikan bagaimana dia sangat konsen pendidikan anaknya. Setiap hari mengawasi perkembangan anaknya, sehingga dia terkenal sebagai seorang ayah yang punya anak yang nanti menjadi 4 khalifah. Dan anaknya yang putri itu menikah, Fatimah, dengan Umar bin Abdul Aziz. Yang saya katakan kemarin, Fatimah itu bintul Malik, zawjatul Malik, wa akhawatul Malik. Itu gelar Fatimah itu. Ayahnya raja, berarti dia anaknya khalifah, suaminya khalifah, dan 4 saudara kandungnya adalah khalifah. Dan kita sudah membahas 2 khalifah sebelumnya dari anak Abdul Malik. Yang pertama Walid bin Abdul Malik, yang kedua Sulaiman ibni Abdul Malik. Kita tahu ketika Abdul Malik diangkat menjadi khalifah, dia punya saudara namanya Abdul Aziz yang menjadi wali Irak. Dia ingin Abdul Malik putra mahkota kepada Walid bin Abdul Malik, tapi Abdul Aziz tidak terima. Tapi dengan kehendak Allah, Abdul Aziz meninggal ketika perang, sehingga otomatis tanpa ada hambatan penerus Abdul Malik adalah Walid bin Abdul Malik. Tapi dicatat oleh anak-anak Abdul Malik bahwa yang berhak setelah itu harusnya saudara ayahnya Abdul Aziz. Sehingga ketika Walid bin Abdul Malik berpindah ke Sulaiman Abdul Malik, Sulaiman menyerahkan putra mahkota kepada Umar bin Abdul Aziz. Itu poinnya di situ. Pemilihan putra mahkota Umar bin Abdul Aziz itu atas inisiatif Sulaiman bin Abdul Malik karena mengenang bapaknya Abdul Aziz yang seharusnya menjadi putra mahkota, tapi meninggal sebelum meninggalkan bin Marwan. Ketika pengangkatan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang saudara dari Sulaiman yang 2 lagi, yaitu Hisham bin Abdul Malik, menolak keras pemilihan Umar bin Abdul Aziz. Kecuali Umar bin Abdul Aziz sepakat bahwa nanti putra mahkota setelah Umar bin Abdul Aziz bukan anaknya, tapi saudara dari Sulaiman. Siapa itu? Yazid bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz sepakat memilih Yazid bin Abdul Malik, sehingga otomatis putra mahkota setelah Yazid bin Abdul Malik Hisham bin Abdul Malik. Ya, kita bahas 2 khalifah ini, dan itu sesuai dengan mimpinya Abdul Malik bahwa nanti anaknya ada 4 orang yang akan menjadi khalifah. Sudah kita bahas Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, sekarang anak yang ketiga setelah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Jadi terjeda sedikit oleh Umar bin Abdul Aziz. Siapa nama lengkapnya? Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam Abu Khalid Al-Qurshi Al-Umawi Amirul Mu'minin, wa ummuhu Atikah binti Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Abdul Malik adalah anak dari Abdul Malik bin Marwan, dari ibunya bernama Atikah. Dan Atikah itu anak dari Yazid, khalifah setelah Muawiyah. Kenapa pemilihannya menjadi menarik? Karena ketika dia diangkat menjadi khalifah, telah ada khalifah sebelumnya. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz.
Ajis, sehingga Yazid bin Abdul Malik tidak lepas dari bayang-bayang Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi salah satu titik menjadi titik masalah itu, kalau pemimpin sudah terlalu bagus, itu selalu dibandingkan dengan sesudahnya. Tapi kalau terlalu buruk, beruntung sesudahnya. Begitu. Karena Umar bin Abdul Aziz ini sangat luar biasa, sehingga orang minta orang ketika dia dibayar menjadi khalifah, siru ala sirati Umar bin Abdul Aziz. Kalau bisa, wahai Yazid, karena engkau telah menjadi khalifah, jangan pernah atau cobalah mengikuti kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang kita tahu ada dua versi, meninggal karena sakit, yang kedua dia diracun meninggalnya, versi dari Imam Suyuti, karena memang dia sangat ketat terhadap keluarga istana. Tidak ada yang suka keluarga istana. Maka ketika Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah kurang lebih 4 tahun, permintaan masyarakat jadilah seperti Umar bin Abdul Aziz, tapi permintaan keluarga istana jangan seperti Umar bin Abdul Aziz. Ada perbedaannya. Mari kita lihat seperti apa sebenarnya Yazid bin Abdul Malik ini. Tadi saya katakan di awal, Abdul Malik bin Marwan ayahnya itu sangat konsen terhadap pendidikan anak-anak, sehingga dikatakan dalam kitab ini, wa kana qabla istikhlafihi yakthuru min mujalasatil ulama. Jadi karena sangat ketat pendidikan Abdul Malik bin Marwan ini, Yazid bin Abdul Malik beserta saudaranya khalifah sebelumnya, Walid dan Sulaiman, itu sangat-sangat menghargai ilmu dan seling menghadiri majelis-majelis ilmu. Diceritakan oleh Ad-Dimashqi tentang bagaimana dalam satu kesempatan dia menghadiri majelis ilmu. Berkata Makhul Ad-Dimashqi, ada seorang ulama namanya Makhul, datanglah Yazid menghadiri majelis ilmu, tapi dia terlambat, orang sudah ramai. Kemudian orang membuka jalan, karena yang datang ini adalah putra mahkota, pangeran sebelumnya. Apa kata Makhul Dimashqi? Da'uhu yajlisu haitsu intaha bihil majlis wa yata'allam at-tawadhu. Jangan kalian kasih tempat, biarkan dia duduk sesuai dengan kedatangannya, agar dia tahu bagaimana menghargai majelis ilmu dan agar dia belajar bagaimana menjadi orang rendah hati. Itu perkataan gurunya Makhul Ad-Dimashqi, dan itu dirujuk dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi, dan Tarikh Al-Yaqubi dan Imam Tabari, Ibnu Al-Asir dan Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah. Saya tadi kemarin saya buka ini rujukannya dan memang ada. Jadi saya rujuk kembali buku-buku ini, saya cek, nggak bisa saya bawa semuanya. Memang ada diceritakan dalam Ibnu Katsir, Bidayah wan Nihayah, dan dalam Tafsir Tabari, dan juga dalam Tarikh Al-Yaqubi. Jadi bagaimana Yazid itu sangat cinta kepada pengetahuan sebelum jadi khalifah, sehingga ketika dia menjadi khalifah, harapan masyarakat luar biasa. Apa kata Ibnu Katsir menceritakan kisahnya? Siru bisirati Umar. Cobalah engkau memimpin mencontoh khalifah sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz. Fasara ala arba'ina laylah. Maka selama 40 hari pertama kali jadi khalifah, dia mencoba seperti Umar bin Abdul Aziz. Tetapi sayangnya keluarga pihak istana dan orang-orang di ring satunya mendatangkan 40 ulama. Dikatakan di sini wa ata bi arba'ina syaikhan, dan mendatangi 40 orang ahli cendekia yang bersaksi, wahai Yazid bin Abdul Malik, jangan takut,
khalifah itu kalau dia memimpin dengan perintah Allah, dan kalau dia memimpin memberikan dapat baiat, dia tidak akan dihisab dan tidak akan diazab. Mendengar ini, akhirnya Yazid tidak melanjutkan model kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dalam buku Tarikhul Khulafa Imam Suyuti tidak disebutkan kisah ini, tapi hanya dikatakan 40 hari pertama dia memimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Pada hari 41 dia berubah sama sekali, karena lingkaran satunya mengatakan tidak perlu mengikut yang lama, berjalanlah seperti gaya dirimu sendiri. Tapi masalahnya hari ke-41 rusak serusak-rusaknya dan tidak seperti khalifah. Apa yang dilakukan? Mendatangkan penyanyi, kemudian mendatangkan peruang penghibur. Karena hari ke-41 didatangkan orang-orang sekitarnya, udah itu hanya 40 hari aja. Setelah itu 41 dia tersukati, dan itu diceritakan dalam beberapa ayat. Dan pengarang kitab ini yang dituliskan mencoba mengklarifikasi itu. Kata beliau begini, in sahha hadzal khabar, kalau benar berita ini, maka logikanya, kata pengarang ini, bagaimana mungkin 40 orang ahli cendekia yang dikatakan dalam kisah ini sepakat menyampaikan kepada Khalifah Yazid bahwa seorang khalifah jangan takut, tidak ada hisabnya, tidak ada azabnya di hari kiamat. Maka mustahil 40 orang ini dikatakan seorang ahli ilmu. Bagaimana mereka bisa menggaransi kepada Yazid bin Abdul Malik, udah nggak usah seperti Umar bin Abdul Aziz, karena khalifah itu sendiri sudah merupakan kemuliaan, tidak akan Allah hisab dan tidak akan Allah azab pada hari kiamat. Dan anehnya Yazid percaya, dan itu mustahil. Kata pengarang kitab ini, Yazid bisa semudah itu percaya. Yang kedua, beliau kembali menegaskan, kalau memang Yazid pada hari ke-41 berubah karena mendatangkan penyanyi, mendatangkan budak-budak, maka kisahnya itu merupakan pembunuhan karakternya. Bagaimana mungkin seorang khalifah mendatangkan seorang biduan, mendatangkan seorang budak hamba sahaya, lalu menghabiskan waktu bersama mereka. Ketika budaknya meninggal, sebulan kemudian dia pun meninggal karena sakit merindukan budaknya. Padahal seorang khalifah bisa banyak mengambil istri, tidak hanya sekedar seorang budak. Itu bantahan pengarang kitab ini. Dan menurut pengarang ini menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan kepada para khalifah dinasti Umayyah itu dilancarkan oleh orang-orang yang terzolimi oleh kepemimpinan khalifah-khalifah sebelumnya, sehingga dibuat gambaran bahwa seluruh dinasti Umayyah itu khalifah yang tidak baik. Karena memang sejak awal terjadi pengambil kekuasaan dan terjadi terah dinasti. Kemudian kata pengarang ini lagi, yang bisa disimpulkan perubahan Yazid bin Abdul Malik dari kepemimpinan 40 hari seperti Umar Aziz menjadi tidak baik, itu karena orang-orang sekitarnya yang membisikkan hal-hal yang tidak baik. Kalimatnya, walakin karena asu lam yatrukuhu illa waqad inharafa an siyasati Umar, dan orang-orang sekitarnya hassanu az-zulma, sehingga dia terpedaya oleh orang-orang sekitarnya. Argumentasi pengarang ini menyebutkan kenapa dia sangat meyakini bahwa Yazid tidak mungkin seperti itu. Kalaupun seperti itu, tidak seperti kisah yang dilebih-lebihkan. Misalnya ada 40 orang ahli ilmu mengatakan, tenang aja khalifah, kamu tidak dihisab, tidak akan diazab. Tidak mungkin ada 40 orang ahli ilmu, itu pasti orang-orang penjilat. Yang kalau sekarang itu bahasa pemerintahan itu, bapaklah yang terbaik. Kalau ada bapak, mungkin satu orang ngomong begitu, itu hanya ujian. Besok ngomong lagi orang kedua,
udah ada 30 orang, kayaknya serius ini, kan begitu ya. Majulah dia jadi pemilihan pilkada kan, nggak ada yang milih kan gitu. Kadang-kadang orang sekitarnya begitu, dipuji-puji. Kata pengarang kitab ini, Syekh Abdul Syafi, argumentasinya mengatakan tidak mungkin jadi seperti itu karena ketika Sulaiman ibni Abdul Malik, siapa penasehatnya? Umar bin Abdul Aziz. Sehingga kepemimpinan Sulaiman itu bisa lebih karena ada orang sekitarnya. Artinya penasehat ulama yang penting di sisi khalifah atau itu sangat menentukan arah kebijakan seorang khalifah. Dan itu ditunjukkan dalam beberapa riwayat ketika seorang gubernur Irak bernama Umar ibnu Hubairah, salah seorang orang kepercayaan Yazid bin Abdul Malik, itu bertanya kepada 3 ulama saat itu. Pertama, bertanya kepada Sya'bi, salah penyair Nabi. Kedua, bertanya kepada Ibnu Sirin, ahli tafsir mimpi. Ketika ditanya kepada Imam Sya'bi dan Ibnu Sirin, jawabannya taqiyah. Apa itu taqiyah? Jawabannya diplomatis. Gimana Yazid sebagai khalifah? Bagus, meskipun ada kekurangan. Tapi ketika ditanya kepada Hasan al-Basri, ulama yang terkenal pada saat itu, apa jawabannya? Panjang sekali. Inna Yazid, apa jawaban Hasan al-Basri? Inna Yazid ibni Abdul Malik khalifatullah istakhlafahu ala ibadi. Bagaimana pendapatmu? Ma taqulu ya Hasan tentang Yazid bin Abdul Malik? Jawaban Sya'bi dengan Ibnu Sirin diplomatis. Ya, baguslah. Tapi Hasan al-Basri jawabnya tegas. Apa dikatakan? Ya Ibnu Hubairah, wahai orang kepercayaan khalifah, khaf Allah bi Yazid wala takhaf Yazid fillah. Takutlah engkau kepada Allah, jangan kepada Yazid. Tapi jangan engkau takut kepada Yazid, engkau tidak takut kepada Allah. Artinya Hasan Basri mengatakan seperti ini, tidak perlu takut kepada Yazid, takut kita hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Yazid tidak bisa mencegah kehendak Allah, tapi Allah bisa mencegah kehendak Yazid. Yang pertama, aku berharap khalifah yang baik itu adalah khalifah yang bisa membuat kita keluar dari permasalahan, bisa membuat kita lepas dari penderitaan, bisa membuat kita mengarah kepada yang baik, bisa membuat kita tidak bermaksiat kepada Allah. Maka jika itu yang dilakukan oleh Yazid bin Abdul, maka dia khalifah yang baik. Jadi tidak dikatakan langsung baik. Demi Allah, Allah memberikan seorang pangkat khalifah atau amanah itu untuk menolong agama Allah, itu untuk menolong hamba-hamba Allah. Maka jika dia meninggalkan untuk menolong agama Allah dan hamba Allah, maka tidak perlu taat kepada orang seperti itu. Karena ada kaidah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila bermaksiat kepada sang khaliq. Kata pengarang kitab ini, kalaulah banyak seperti Hasan al-Basri itu, tentu Yazid bin Abdul Malik tidak akan melenceng dari kepemimpinan. Itu kira-kira bantahan pengarang ini untuk menegaskan bahwa kepemimpinan Yazid bin Malik memang banyak masalah, karena dia diceritakan bersenang-senang dengan budak hamba sahaya, mendatangkan penyanyi, berpesta pora sehingga melupakan kebijakannya itu selain karena dia dikerubuti oleh ring satu yang membisikkan tidak baik, kedua karena para ulama di sekitarnya tidak berfungsi untuk mengingatkan. Itu bantahannya. Bantahan selanjutnya, laqad kana Yazid bin Abdul Malik za fitrah salimah. Sebenarnya sejak awal kalau kita buka biografinya sebelum jadi khalifah, dia orang yang taat kepada ilmu, ahli ibadah, dan orang yang cerdas. Dan itu dibuktikan
dengan komitmen ayahnya Abdul Malik mendidik keempat anaknya. Di anaknya ada 6 ya, 4 yang jadi khalifah, 2 yang lagi tidak. Jadi jenderal dan jadi pemimpin pasukan. Sehingga kalaupun dia melenceng dari kepemimpinannya, itu karena orang-orang sekitarnya tidak bisa mengarahkan. Terlepas dari itu, kata pengarang kitab ini, meskipun kepemimpinan daripada Yazid ini tidak menunjukkan contoh khalifah yang baik, karena dibawa bersenang-senang selama 4 tahun, tapi Perdana Menteri, Gubernur, dan keluarga yang mendukungnya itu masih sangat kuat, sehingga masih bisa berjalan selama 4 tahun dia memerintah. Yang pertama, saudaranya Maslamah bin Abdul Malik, saudaranya yang kelima, itu menjadi jenderal, berhasil menumpas pemberontakan kaum Khawarij, berhasil menumpas pemberontakan terbesar oleh Yazid bin Malhab yang ingin menaklukkan atau mengambil tahta Yazid bin Abdul Malik. Jadi meskipun kepemimpinannya luar biasa bobrok, tapi orang-orang sekitarnya mampu mempertahankan kursi khilafah sehingga tidak berhasil dijatuhkan atau diambil oleh orang lain. Dan di situ Maslamah bin Abdul Malik berkali-kali mengingatkan Yazid untuk tidak melakukan itu, tapi sekali lagi dia tidak bisa untuk menekannya, tapi paling tidak bisa menjaga kepemimpinan khilafah tidak goyang pada saat itu. Kemudian yang kedua, selain Muslamah juga masih ada Marwan bin Muhammad yang merupakan anak dari Abdul Malik bin Marwan. Kemudian dari saudara-saudara Umar semua saling melindungi, sehingga revolusi terhadap dinasti Umayyah pada masa Yazid itu bisa dipadamkan, meskipun menimbulkan banyak kebencian dan dendam yang nanti pemicunya menjadi dasar keruntuhan dinasti Umayyah. Jadi ketika Yazid ini memimpin, banyak sekali ketimpangan, berkali-kali Maslamah dan para orang-orang sekitarnya berusaha untuk memadamkan itu, meskipun berhasil, tetapi meninggalkan banyak sekali sakit hati, kebencian yang luar biasa, sehingga makin menambah kebencian masyarakat kepada dinasti Umayyah. Jadi kepemimpinan Yazid ini sama seperti Yazid setelah Muawiyah. Dan saya agak lama mencoba membolak-balik, kenapa kalau namanya Yazid itu dalam sejarahnya selalu berulang terus. Yazid bin Muawiyah bermasalah, Yazid yang kedua juga bermasalah, Yazid ini juga bermasalah. Ketika dia wafat, berpindah kepada saudaranya yang keempat, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Hisham inilah yang nanti memperbaiki kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik, yang dikatakan khalifah terlama setelah ayahnya. Muawiyah 20 tahun, Abdul Malik 20 tahun, Hisham 20 tahun. Ketika Hisham berkuasa, dia mengambil cara kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, meninggalkan kemewahan istana, menolak kemeriahan istana, fasilitas istana dicabut, diserahkan semua ke Baitul Mal. Bahkan saking detilnya sehingga dia dicap sebagai khalifah yang sangat bakhil, ketika akan memasukkan hasil rampasan perang, uang pajak dan uang zakat untuk negara, dia panggil 40 akuntan untuk menyaksikan bahwa hitungannya benar. Setelah 40 orang akuntan bersaksi, kalau sekarang akuntan itu bersaksi, bersumpah, baru uang itu diserahkan ke Baitul Mal. Sebegitu detilnya Hisham bin Abdul Malik. Kemudian Hisham bin Abdul Malik juga menolak terjadi pertumpahan darah. Kalau masa sebelumnya Yazid memberontak dengan kekerasan militer, pada masa Hisham bin Abdul Malik dia coba untuk berdamai seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi meminta supaya tidak terjadi perang kepada kaum Khawarij, kaum Syiah, orang-orang yang memberontak, itu menggunakan pendekatan persuasif, beda dengan sebelumnya pendekatan represif. Sehingga dengan model kepemimpinan ini membuat Hisham bin Abdul Malik mampu berkuasa selama 20 tahun lamanya. Sekarang kita coba balik lagi.
Seperti apa biografi Hisham ini? Kalau tadi Yazid dari ibunya Atikah, maka Hisham ini dari ibunya Ummu Hisham binti Al-Makhzumi. Nah, jadi istri yang lainnya punya anak Hisham bin Abdul Malik. Dan Hisham ini termasuk khalifah yang muda, diangkat pada umur ke-34 tahun. Jadi umur 34 tahun diangkat menjadi khalifah. Jadi kalau ada orang-orang mencari umur muda, ini salah satunya. Kemudian Hisham bin Abdul Malik adalah orang yang sangat mendukung kepemimpinan saudaranya Sulaiman. Nah, jadi Walid itu referensinya ke Yazid, Sulaiman referensinya kepada Hisham. Hisham Sulaiman ini orang yang ada di sekitar adalah Umar bin Abdul Aziz, sehingga gaya kepemimpinannya mirip seperti mereka. Kemudian Hisham ini adalah orang yang sangat cerdas. Diceritakan Imam Tabari, saking cerdasnya dia mampu mengorganisir seluruh kepemimpinan dan mencoba menjaga hubungan fanatik suku Yaman dan suku Qais. Jadi pada masa beliau itu muncul jiwa-jiwa asobiyah, fanatis terhadap suku, khususnya orang Arab dengan orang Yaman. Satu Arab, kamilah orang yang terbaik, Quraisy, orang Yaman, kami yang terbaik. Jadi untuk menjaga itu dia angkat dua suku ini menjadi pemimpin. Jadi setiap ada misalnya jenderal, maka wakilnya dari suku Qais. Kalau misalnya di pajak itu ketuanya Qais, maka wakilnya dari Yaman, supaya tidak terjadi goncangan. Dan politik Hisham ini dengan bagi-bagi kekuasaan itu membuat dua suku besar ini tidak bertengkar. Tapi oleh orang-orang yang tidak suka kepada kebijakan politiknya, dianggap karena itulah menumbuhkan semangat fanatik, sehingga setiap departemen itu saling menonjolkan kekuatan fanatik sukunya. Dan setelah Hisham turun, berkata salah seorang sejarawan bahwa setelah Hisham turun maka tidak ada khalifah yang kuat setelah Hisham, maka disitulah nanti keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Salah satunya karena dia membesarkan, menyuburkan dua kabilah ini besar menjadi pemimpin di setiap posisi penting, padahal politiknya agar tidak bertengkar, maka diangkat saling berpasangan. Jadi kalau ketuanya dari Yaman, wakilnya Qais. Kalau dari Qais, maka wakilnya Yaman. Tetapi ternyata pada masanya Hisham selama 20 tahun tidak ada masalah. Tapi setelah dia turun, dua ini saling berebut kekuasaan dan mengambil pengaruh di antara umat pada saat itu. Tapi pengarang ini membantah, kalau karena kebijakan Hisham atau dinasti Umayyah muncul fanatis atau fanatik buta bangsa Arab, sebenarnya sebelum datang pun Hisham ini, bahkan sebelum Nabi Muhammad datang pun memang orang Arab memang fanatik kesukuannya. Dan itu diceritakan dalam banyak riwayat, kamilah bangsa terbaik, kamilah yang terbaik. Itu biasa. Datang masa Nabi, mereka ditekan, kata Nabi, tidak ada perbedaan antara nasabku dengan nasabmu, hanya ketakwaan, kata Rasul. Masuk masa Khalifah Abu Bakar, masih tidak ada itu. Masuk Khalifah Umar, nggak berani. Kapan mulai muncul ta'assub atau fanatik kesukuan? Pada akhir dinasti Khalifah Utsman, pada masa Khalifah Utsman mulai muncul karena kebijakan Khalifah Utsman mengangkat dari Bani Umayyah. Baru masuk Khalifah Ali mengangkat Ahlul Bait, dan seterusnya sampai sekarang muncullah fanatik kesukuan tadi. Maka tidak heran ketika misalnya dinasti Turki Utsmani itu tidak diakui oleh sebagian orang Arab karena itu bukan bagian dari khilafah Islamiyah versi Arab, dan sebaliknya. Itu menjadi poin penting bantahan pengarang kitab ini, bahwa fanatik suku Arab bukan karena dinasti Umayyah, tapi karena memang sejak awal kesukuan di antara Arab memang sangat kental. Nabi datang untuk merubah itu yang dia katakan perbedaan hanya pada ketakwaan saja. Kemudian hal-hal lain pada masa Hisham ini juga nanti akan kita jelaskan pada bab khusus tentang kebijakan politik. Ini lebih kepada profilnya sedikit disampaikan. Pernah salah seorang datang kepada Hisham
lalu menceritakan bagaimana bahwa khilafah ini adalah sebuah titipan. Mendengar ini, Hisham menangis dan lalu mengatakan, aku ingin menyerahkan seluruh apa yang aku punya untuk Baitul Mal. Karena ketegasan inilah membuat keluarganya dan orang-orang saya tidak suka, karena sangat ketat. Yaksu ala nafsihi wa ala auladi, sangat ketat bahkan kepada diri sendiri. Jadi tidak boleh melepaskan negara, tidak boleh semua disimpan semua, tidak ada yang mengecuali atas izinnya. Kemudian pernah Hisham mencoba memastikan anak-anaknya apakah ikut sholat Jumat. Ketika dia inspeksi, tidak ditemukan anaknya menghadiri sholat Jumat. Lalu Hisham bertanya kepada anaknya, kenapa engkau tidak berangkat sholat Jumat? Berkata anaknya, bahwa aku sedang menjaga hewan piaraan. Kata Hisham dengan marah, lalu mencerca anaknya, hewan yang engkau jaga biar Allah yang menjaganya, tapi dirimu siapa yang bisa menjaga? Tidak bisa aku dari siksa api neraka. Itu marahnya Hisham ketika anaknya tidak melakukan sholat Jumat. Kemudian salah seorang anak yang lain yang sangat terkenal yang bernama Sulaiman bin Hisham, dia mengatakan, kudaku perlu diganti karena aku tidak berperang. Kata Hisham bin Abdul Malik, kudamu tidak salah, engkau yang tidak telaten memberi makannya. Beri makan dengan baik, maka kudamu akan sehat, tidak perlu diganti dengan yang bagus. Saking begitu tegasnya Hisham itu sehingga keluarganya dan orang sekitarnya tidak begitu menyukainya. Dan kemudian kata Hisham dalam komentarnya, ada 3 hal yang tidak akan menurunkan kemuliaan seseorang. Yang pertama, berjanji dalam pekerjaan untuk ditepati. Yang kedua, memperbaiki hidup atau taraf hidup. Yang ketiga, menuntut haknya meskipun sedikit. Nah, menurut Hisham bin Abdul Malik, 3 hal ini kalau dilakukan oleh seorang tidak merendahkan kemuliaannya. Berjanji dalam pengerjaan. Jadi kalau bekerja harus ada janjinya, tuntas kapan. Hisham paling tidak suka dengan orang yang berjanji tapi tidak menepati. Kapan selesai? Ternyata mundur. Yang kedua, memperbaiki taraf hidup. Itu penting sehingga Hisham menekankan pendidikan kepada anak-anaknya, karena untuk bisa merubah hidup adalah dengan banyak ilmu dan berilmu. Yang ketiga, meminta hak meskipun sedikit. Jadi jangan malu kalau itu hak dipinta saja, kata Hisham bin Malik. Dan itu diceritakan ketika orang datang, wahai khalifah, ada hakku. Ketika diketahui bahwa haknya itu tidak dipenuhi, Hisham mengeluarkan banyak uang untuk mengganti hak yang tidak terpenuhi. Itu untuk membantah Hisham tidak bakhil, tapi dia mencontohkan kalau memang peruntukannya benar, maka tidak masalah diberikan banyak. Yang tidak boleh itu peruntukan yang tidak benar. Jadi dia sangat apresiasi ketika datang salah seorang meminta haknya meskipun sedikit, karena itu hak yang tidak boleh dihilangkan atau dibiarkan. Kemudian Hisham juga orang yang tidak suka pertumpahan darah. Sebagai contoh, ketika pada masanya terbunuh Ahlu Bait keturunan Rasul, yaitu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Jadi Zaid ini anaknya Ali anak berarti cucunya Husain. Itu menangis Hisham dan dia mengatakan, kalau seandainya aku bisa membayar kematiannya agar hidup kembali, maka aku akan serahkan seluruh hartaku. Itu kata Hisham bin Abdul Malik. Ini untuk menunjukkan bahwa dinasti Umayyah, kata pengarang kitab ini, tidak membenci Ahlul Bait. Tapi faktanya pada masa mereka lah banyak yang dibunuh Ahlul Bait. Itu masalahnya. Sehingga tidak sulit untuk bisa mengatakan itu. Mengatakan bahwa Khalifah Yazid tidak memerintahkan pembunuhan terhadap Husain di Karbala. Tidak ada perintahnya. Tapi gubernurnya yang menjadi jenderal itu Hajjaj itu membunuhnya. Dan dia hanya menegur, tidak menghukumnya. Hanya marah, kenapa engkau tidak menjadi perintahku? Kan kusuruh tangkap, bukan dibunuh. Nah, tapi Hajjaj inovasi, dibunuh kan begitu kan. Harusnya kalau memang Yazid itu benar, dihukumlah. Hajjaj diturunkan dari jabatannya atau dipecat, tapi kan hanya ditegur saja. Nah, sehingga tuduhan bahwa dinasti ini tidak berpihak itu semakin besar. Ketika meninggal juga Zaid bin Ali, dia hanya bersedih, tapi tidak mengeksekusi yang membunuh Zaid ini. Hanya dikatakan, andai aku bisa diganti dengan nyawaku, biarlah nyawaku menjadi penggantinya. Nah, argumentasi pengarang ini karena Hisham
tidak ingin banyak terjadi pertumpahan darah, lebih menjaga hubungan baik antar sama umat Islam. Kemudian pada versi yang lain, bagaimana Hisham juga bertemu dengan seseorang dan orang itu membuat marah Khalifah Hisham sehingga Khalifah Hisham berkata kasar, keluar kata-kata tidak pantas. Lalu berkatalah orang tersebut, tidak sebutkan namanya, wahai Khalifah, atastumuni wa anta khalifatullah fil ardi. Apakah layak seorang khalifah mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu? Hisham menjadi malu, lalu minta maaf dan bersumpah tidak akan mengulangi. Lalu kata Hisham, kalau begitu diceritakan oleh Imam Asmu'i ini tentang seseorang itu tidak disebut namanya, tapi yang berkisah adalah Imam Asmu'i, salah seorang ulama. Ya udah, aku bayar berapa? Dia dinar, tidak perlu pakai uang. Aku ganti, tidak perlu. Cukup engkau merubah tingkah lakumu wahai khalifah. Maka menangislah Hisham menyesali perbuatannya. Itu bukti dia mau diingatkan, tapi dengan cara yang lembut. Kemudian Hisham juga sangat adil. Diceritakan dalam sebuah riwayat bagaimana anaknya Muhammad bin Hisham itu bersengketa dengan seorang pemuda Nasrani. Karena kesal Muhammad ini berkata tangan kanannya, yaitu namanya di sini Al-Khasi, wahai Pangeran Muhammad, bagaimana kalau aku mewakili untuk memukul orang Nasrani? Kata Muhammad, aku tidak menyuruh, udah maafkan saja. Tapi tangan kanannya Isa dipukul orang Nasrani itu. Mengadulah ke khalifah. Nah, di sini bagaimana Hisham bertanya, bagaimana, kenapa engkau perintahkan pengawal untuk memukul orang Nasrani? Kata Muhammad, aku tidak memerintahkan. Tapi kata pengawalnya, aku tidak diperintah langsung, tapi gerak-geriknya seperti memerintahkan diriku. Kata Hisham bin Malik, yang pertama, Khosi pengawal itu dihukum karena memukul orang Nasrani, dan Hisham memarahi serta mencaci anaknya karena melakukan kezaliman kepada orang Nasrani. Itu riwayat menceritakan bagaimana Hisham tidak pilih kasih, bisa memarahi anaknya sendiri, bahkan menghukum orang yang ada di menjadi kepercayaannya. Kemudian yang menjadi catatan, meskipun Hisham ini banyak fokus kepada perbaikan di dalam negeri karena memang dari masa Yazid itu banyak permasalahan, tapi sejarah juga mencatat, nanti dijelaskan pada bab tentang ekspansi militer dan wilayah pada masa Bani Umayyah dalam bab tersendiri. Tapi paling tidak ketika beliau menjadi khalifah, kekuatan umat Islam sangat terjaga. Bangsa Romawi pasukan tidak berani berdekatan karena setiap kali mereka mencoba mendekati selalu dikalahkan oleh pasukan daripada dinasti Umayyah. Jadi meskipun di dalam terjadi kecamuk, tapi di luar tetap dia besar. Karena bagi dinasti Persia, Romawi itu tidak berani mendekat karena proses sangat kuat dan sangat diakui, sehingga dia termasuk sebagai pemimpin dari dinasti Umayyah yang sangat luar biasa, yang dikenang sebagai pemimpin terkuat setelah ayahnya Abdul Malik bin Marwan. Kemudian kata Imam Yaqubi menceritakan bagaimana Hisham ini memimpin, itu dibuktikan dengan semakin kuatnya kekuatan dinasti Umayyah. Di dalam terjadi kecamuk, tapi bisa diselesaikan, dan di luar menjadi sangat kuat. Tidak ada satupun kerajaan yang berani mengganggu atau menggoyang pemerintahan Hisham bin Malik. Sehingga kata Ibnu Katsir, lamma mata Hisham bin Abdul Malik mata malaku Bani Umayyah. Ketika Hisham wafat, maka sebenarnya telah runtuhlah dinasti Umayyah. Artinya setelah Hisham nanti wafat, kata Ibnu Katsir, tidak ada lagi pemimpin yang cakap seperti Hisham bin Abdul Malik. Sehingga khalifah ke-11, ke-12, ke-13 itu lebih kepada proses runtuhnya dinasti Umayyah. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan 10 khalifah, masih ada 4 lagi. Tapi kata Ibnu Katsir, setelah khalifah ke-10 ini, yang 4 lagi itu hanya proses runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Seperti apa terobosan-terobosan para khalifah selama mereka memimpin, nanti akan ada pada bab tersendiri, pada bab tentang kebijakan-kebijakan politik. Ini lebih kepada profilnya. Bisa saya sampaikan sejak awal, dari khalifah pertama Muawiyah itu bagus, umat Islam berhasil dibuat nyaman setelah terjadi peperangan panjang dengan Ali.
kemudian dengan Husain. Pada masa Yazid terjadi masalah, Muawiyah bin Yazid kembali menormalkan hubungan itu. Nah, kemudian naik Marwan, terjadi masalah, Abdul Malik menormalkan hubungan itu. Naik anaknya Walid, terjadi masalah, Sulaiman menormalkan hubungan itu. Dan puncaknya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Setelah dia wafat, masuk ke Yazid, menjadi masalah, lalu datang Hisham kembali memperbaiki hubungan itu. Kata pengarang kitab ini, begitulah sistem pemerintahan. Selalu ada masa kejayaan, ada masa kemunduran, dan ada masa-masa perbaikan. Kata pengarang ini sebagai penutup, penjelasan ini tidak untuk membela Bani Umayyah, tapi untuk menampilkan catatan-catatan serta bukti-bukti fakta-fakta. Tidak semua tuduhan kepada Bani Umayyah itu jelek, tapi ada hal-hal yang perlu diluruskan. Karena bagaimanapun sumbangsih dinasti Umayyah ini sangat besar terhadap kemajuan umat Islam dan peradaban Islam. Demikian, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya atau dikonfirmasi, saya silakan. Cukup Pak ya? Baik. Kalau ada lagi mau ditanyakan atau hal lain, saya persilahkan. Kalau kita buka beberapa kitab yang semisal, memang hampir seluruh kisah-kisah itu memang lebih kepada negatifnya dinasti Umayyah. Makanya saya bawa kitab ini sebagai pembanding. Ada hal-hal yang negatif yang memang itu menjadi sejarah turun-temurun di kita. Karena rujukan kita pasti menggunakan Ibnu Katsir, pasti menggunakan Imam Suyuti. Dan memang kisah-kisahnya menceritakan dengan begitu detail bagaimana kebobrokan khilafah Bani Umayyah dalam kebijakan-kebijakannya. Tapi pengarang ini mencoba memberikan sudut pandang lain, tidak menutup mata atas kebijakannya yang banyak membunuh para sahabat, para ulama itu, tapi juga tidak menutup mata atas kemajuan bidang lain pada mereka menjadi khalifah. Karena pada masa Umayyah ini sistem pemerintahan baik, ketatanegaraan juga rapi, diciptakan koin sebagai alat tukar mata uang Islam karena pada masa Umayyah itu betul. Kemudian sistem administrasi, pertahanan udara, pertahanan laut, pertahanan darat itu menjadi sangat kuat, sehingga Bizantium, Konstantinopel, Romawi, Persia itu tidak berani mengganggu kekhilafan umat Islam. Tapi di dalamnya terjadi pergolakan, bunuh-membunuh. Itu bagian daripada kisah yang tidak bisa ditutup mata. Tapi fakta-fakta lain coba diuraikan oleh pengarang ini sambil mencoba memberikan argumentasi secara logis. Apakah ini mungkin terjadi? Rasanya tidak mungkin. Apakah ini mungkin terjadi? Bisa jadi mungkin, tapi begini alasan dan pertimbangan. Seperti kisah Yazid mau menerima informasi 40 alim ulama tadi, itu kan sangat tidak mungkin ada 40 pakar diundang ke istana lalu sepakat mengatakan, tenang aja khalifah, engkau berbuat terserah, karena insya Allah khalifah tidak akan dihisab di azab Allah pada hari kiamat. Kan tidak mungkin 40 orang itu berkata seperti itu. Apa tidak ada yang lain mendengarkannya? Nah, tapi versi itu diceritakan dengan kesaksian 40 syekh atau orang alim itu. Akhirnya Yazid berani berubah dari yang benar menjadi tidak benar, bahkan hidupnya bersenang-senang bersama para biduan dan para budak hamba sahaya. Apa tidak ada orang sekitarnya yang memperbaikinya? Kan itu jadi pertanyaannya. Kemudian pergantian dengan Hisham bin Abdul Malik bisa menyelesaikan itu juga menjadi bukti bahwa selain sistem pemerintahan yang baik, karakter orang menjadi sangat penting. Nah, ini yang sering saya ulang-ulang dalam beberapa kali komentar. Orang yang baik itu bisa terjebak karena sistem yang tidak baik. Sistem yang tidak benar itu bisa dirubah kalau pemimpinnya baik. Nah, kan? Jadi tarik menarik sebenarnya. Ada pemimpin karakternya sangat kuat, sistem yang nggak baik itu bisa jadi baik. Ada pemimpin karakter lemah, sistemnya baik, dia jadi tidak baik. Nah, jadi tergantung siapa yang memimpin. Nah, ini yang sering saya sampaikan dalam setiap kesempatan. Yang berjuang di politik silahkan, kalau memang kompeten untuk itu, karena dia bisa merubah keputusan itu. Tapi kalau tidak kompeten, jangan coba-coba. Yang berjuang dalam bidang dakwah, kalau dia mau silahkan.
Tapi kalau tidak konsisten, jangan coba-coba. Masalah kita itu, kalau tidak di posisi itu kita ngomongnya lancar. Masuk ke sana macet ngomongnya. Saya banyak menemukan itu ketika jadi pengamat, luar biasa penjelasannya. Masuk ke dalam sistem, luar biasa diamnya, kan begitu. Itu yang perlu kita kritisi. Jadi ketika pengamat, wah bagus, saya berapa kali itu mengikuti berita itu sangat senang, bagus nih analisanya. Tapi setelah dia masuk ke dalam sistem, luar biasa diamnya. Itu kan yang perlu kita perbaiki. Sama juga khalifah ini, orang-orang yang di sekitar khalifah itu perlu orang-orang yang hebat untuk bisa mengarahkan. Tapi sehebat apapun orang saya, kalau karakternya tidak baik, ya tidak akan berubah. Dan sebaliknya, orang-orang yang hebat itu akan sangat bergantung kepada orang-orang sekitarnya yang sangat hebat. Maka Rasul memberikan kita perumpamaan persahabatan dengan sahabat seperti minyak wangi kan. Kita cari sahabat seperti minyak wangi, kalaupun tidak memiliki minyak wanginya, dapat wanginya kan begitu. Nah, cuman hadis ini kadang-kadang salah paham. Akhirnya semua teman kalau ketemu dapat hadiah minyak wangi karena hadis Nabi gitu. Bukan begitu ya. Jadi minyak wangi itu adalah bagaimana dia mempengaruhi banyak orang. Jangan seperti pandai besi. Pandai besi kalau kita tidak berteman, minimal kena asapnya kan begitu. Tapi oleh dulu Ustaz saya salah paham juga. Jangan kamu kira pandai besi bukan paling baik. Kamu jadi apa pandai besi? Itu nggak bagus karena hadis Nabi menolak pandai besi. Padahal itu hanya contoh. Nah, jadi jangan salah yang punya usaha toko besi, jangan pakai hadis ini salah paham nanti. Karena hadis Nabi itu nggak boleh. Maksudnya kita seperti majelis ini penting bersama orang-orang soleh agar saling mengingatkan. Nah, tapi kalau kita dekat sama orang-orang yang tidak soleh, maka akan berpengaruh kepada diri kita. Hari ini tidak pengaruh, tapi kalau terus-menerus dibicarakan akan pengaruh. Ada yang punya grup-grup ini ya, grup SMP, grup SMA, grup alumni ada ya. Itu pertama, mohon maaf ini ada ibu ya, diajak poligami nggak pengaruh. Tapi setiap hari sampai 2 tahun bisa berpengaruh itu. Karena itu aja dibahas ulang-ulang. Nah, jadi pertemanan itu sangat berpengaruh. Begitu juga para khalifah, ring satunya sangat berpengaruh untuk menurut kebijakan. Mudah-mudahan kepada kita semua, para jemaah Bapak Ibu sekalian, siapapun yang di pemerintahan, kalau punya akses berikan masukan yang baik seperti Hasan Al-Basri tadi. Dan kalaupun di luar berikan kritikan yang baik, karena semua manusia tentu sama. Tidak ada yang tidak senang dipuji dan tidak ada yang bahagia dihina, pasti akan berpengaruh. Dan itu kita lakukan dengan cara-cara yang baik, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kita sampaikan yang hak itu hak dan yang salah batil itu batil. Saya kira itu mudah-mudahan walafu minkum. Ya silakan. Ya. Ya. Kalau Bapak tanya seperti apa Muhammad bin Salman MBS, pertama itu bukan negara kita, jadi kita tidak bisa mengintervensinya. Itu yang pertama dulu, bukan negara kita kan. Yang kedua, kita bisa menghakimi bahwa kebijakannya itu bertentangan dengan Islam. Kita harus melihat banyak referensi. Kalau Bapak punya data yang bisa menunjukkan kebijakannya, nanti dihitung dari 100 kebijakannya mana yang tidak berislam, mana yang menghancurkan Islam. Nah, tentu yang kelihatan mendatangkan konser kan begitu ya. Tapi kebijakan lain dia tidak tahu. Seperti yang baru-baru ini kebijakan dari Arab Saudi itu mendatangkan 1000 jemaah haji Palestina gratis dan tidak bayar. Itu masuk berita. Ada 1000 orang jemaah haji Palestina khusus diberikan atas undangan Raja Salman. Nah, itu kebaikan juga kan. Nah, keburukannya tadi membuka pintu hiburan kan begitu ya. Kemudian yang ketiga, Salman ini ya mirip seperti kisah Khalifah ini, Khalifah Yazid ini. Nah, maka diperlukan orang-orang sekitarnya yang mengingatkan. Nah, maka apa tugas kita? Pertama, tentu sebagaimana kita berdoa, semoga Allah berikan hidayah kepada Muhammad bin
Salman. Kalau nggak diberi hidayah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, ganti itu bisa dua, diturunkan atau meninggal dunia, kan doa yang bagus juga itu. Semua diganti dengan yang lebih baik kan. Yang kedua, kita harus pilih pemimpin terbaik negeri ini agar nanti dia konsolidasi ke Arab Saudi. Nah, ini kan yang dikirim ke sana kan Luhut. Nah, makanya kita pusing juga, kenapa harus dia yang berangkat kan begitu? Kayak nggak ada aja yang lain kan begitu. Nah, itu masalah kita juga. Kita pilih pemimpin yang terbaik agar terpilih pemimpin yang terbaik dari Islam yang akan dekat ke Arab Saudi. Yang ketiga, Pak. Nah, yang ketiga, kita harus pastikan bagaimana, saya termasuk yang sekarang agak setuju dengan pendapat semangat jamaah untuk umroh haji itu harus kita bantu supaya tidak kepada euforia. Apa itu euforia? Berangkat ramai-ramai ke sana, tapi pada praktiknya sekarang bukan ibadah. Nah, itu harus kita rubah, tapi memang itu akan banyak penolakan sekarang. Karena berapa orang yang pergi umroh sekarang itu bukan ibadah, gimmicknya yang banyak. Dan saya bertemu sama teman-teman para ustadz yang buat travel, saya bilang, gimana sekarang ibadah umroh? Lebih banyak gimmicknya ketimbang ibadahnya, Ustaz. Ini serius. Ketika ditanya, gimana ibadahnya? Berapa kali sholat jamaah haram? Yang cerita bukan sholat jamaah, naik kereta gantung, naik kereta cepat, eskalator berjalan, makanan yang murah meriah, tempat makan, itu yang cerita. Jamaahnya berapa kali? Hampir bisa dikatakan sholatnya hanya sekali, 2 kali. Tapi jawabannya luar biasa. Tapi sudah 100.000 kali. Itu masalahnya. Jadi 3 itu, Pak. 1, kita berdoa. Yang kedua, kita pilih pemimpin terbaik agar nanti mereka punya sikap terhadap negara Saudi di samping peringatan. Nah, jangan sampai muncul Luhut seterusnya nanti. Saya termasuk terkejut, kenapa yang ngelobi harus Luhut Binsar gitu? Nah, masih banyak yang lain. Kemudian yang ketiga, kita pastikan supaya jemaah kita pergi umrah itu untuk ibadah. Karena sekarang ketika ditanya, kenapa sekarang banyak fasilitas menarik di Mekah itu? Karena jawaban misalnya sederhana, karena jemaah yang minta. Buktinya setelah dibangun itu banyak yang senang gitu. Jadi dengan banyaknya on the spot yang bagus itu untuk hiburan itu memang jemaah menyenangi. Dan sekarang yang pergi umrah semakin banyak. Bahkan sekarang saya udah di-share itu, ayo umrah lagi. Murah, meriah, banyak yang pergi. Dan sekarang bisa umrah bisa yang paling menjanjikan, banyak yang berangkat. Tapi ditanya apakah ibadah? Hampir rata jawabannya bukan ibadah. Lebih kepada apa? Penasaran dengan spot-spot terbaik di wilayah kota Mekah dan Madinah. Bahkan ada tempat yang dulu Rasul nggak mau lewat. Jadi Rasul waktu mau perang itu kan pernah, yang saya ceritakan di sini juga, jangan lewat tempat ini. Karena disinilah diazabnya bangsa kaum Nabi sebelumnya diazab di tempat ini. Nabi itu kalau melewati tempat ini, kata Nabi, jangan berhenti di situ, jangan minum di situ, dan jangan bermalam di situ. Lewati. Ada berapa tempat, kata Nabi dulu azab turun kepada bangsa. Sekarang itu jadi objek wisata. Dan kita foto-foto di situ. Tapi jawabannya apa? Mengenang Ustaz, bahwa di sini tempat diazabnya kaum Sodom. Foto dari situ. Mohon maaf ini. Terus pergi kemana itu? Ke Malaysia ya. Foto di patung Buddha besar itu. Patung Buddha di sini. Saya katakan, saya termasuk yang tidak sepakat itu. Kenapa harus bangga foto-foto di situ? Gitu. Naik ke Danau Toba itu yang fotonya besar itu. Foto di situ. Katanya sebagai bagian sudah sampai ke tempat ini. Gitu. Nah, ini yang perlu kita rubah. Nah, kalau Bapak tanya seperti Abah bin Salman, dia bukan negara kita. Tapi kalau kita berdoa siang malam untuk kebaikan umat Islam, insya Allah akan diberikan yang terbaik. Semoga dia dapat hidayah. Yang kedua, kalau kita punya pemimpin yang baik, bisa melobi itu karena pendekatan negara jauh lebih kuat. Karena bagaimanapun negara kita ini sangat disukai oleh Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, karena kita jemaah haji yang terbanyak dan jemaah haji yang paling disukai. Tertib bisa diatur, saking bisa diaturnya, ya tadi itu di tokohnya juga bisa gitu. Banyak belanja dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya tentu kita harus mengurangi nih semangat umrohnya berubah jadi ibadah, jangan hanya sekedar jalan. Saya tidak untuk mengkritik tapi untuk menyadarkan, karena fenomena umroh sekarang sepertinya bergeser menurut saya. Mungkin yang lain bisa berbeda.
apalagi yang punya bisnis travel, saya tahu tersinggung ya. Tapi menurut saya bergeser dari ibadah menjadi traveling. Dan itu faktanya sudah banyak. Dan setiap umroh saya tanya, dapat jamaahnya? Jawabannya nggak dapat. Sholatnya di hotel, tapi langsung di depan Ka'bah. Ya tetap aja di hotel, dalam hotel harus turun kan, meskipun dia di atas begitu. Tetap, karena Nabi sendiri ketika sakit diangkat, padahal hanya sekedar sitar kan. Nah itu buktinya. Saya kira itu Pak, kalau ditanya semoga kita berdoa kepada Allah. Dan sebelum kita berharap perubahan Muhammad Salman, kita berdoa untuk negara kita supaya bisa berubah lebih baik lagi kan. Nah, nanti pilihlah pemimpin yang terbaik yang sesuai dengan hati nurani kita. Saya kira itu cukup Pak ya. Demikian, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.